masih mengenai karma yang terkait dengan kehidupan kita. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa terbebas dari karma. Nah, kenapa seringkali kita hidup tidak berbahagia? Karena kita menyalahi potensi yang ada di dalam diri kita yang sudah diberikan oleh semesta, oleh Yang Maha Kuasa. Terkait persoalan karma, karma berjalan entah kapan dimulainya dan entah kapan juga berhentinya. Hanya semua manusia berdoa bagaimana caranya agar semua sistem karma yang kita sandang ini itu bisa terbebaskan. Karma bukan sesuatu yang aneh. Ini bahasa kita, bahasa bangsa kita, bahasa leluhur kita yang sudah ada jauh sebelum adanya agama-agama. Jadi jangan terlalu dikaitkan persoalan karma dengan agama. Seringkali kita mendengar istilah karma, oh itu agama gitu. Bukan. Karma adalah sebuah perilaku. Sebuah perilaku yang kita perbuat, lalu karma ini kita bawa atau menyinggahi diri kita dengan bentuk fisik atau ragawi yang berbeda. Lalu di mana karma itu terekam? Karma terekam dalam ruang kesemestaan yang pasti dengan kecerdasan semesta ini dia tidak salah memilih. Jadi karma saya tidak akan tertukar dengan karma Anda semua. Masing-masing menyandang karma. Bahkan boleh dikatakan bahwa wajah kita ini adalah penanda si penyandang karma tertentu. Jadi karma ini bukan sesuatu yang aneh ya. Jangan dipandang aneh. Bahwa kenapa ada orang yang hidupnya tidak enak atau tidak nyaman. Kenapa juga ada orang yang hidupnya nyaman, hidupnya enak. Ya, tidak terlepas. Itu karena persoalan karma. Nah, tugas kita sebagai manusia yang berinteraksi sebagai makhluk sosial turun ke muka bumi ini untuk menuntaskan karma. Mungkin jutaan, mungkin miliaran, mungkin tak terhingga karma itu. Jangan menghalangi ketika seseorang sedang atau akan menuntaskan karmanya, menyelesaikan karmanya. Tapi ada kalanya juga kita perlu membantu orang lain ya, atau membantu seseorang dalam menyelesaikan karma. Sehingga ketika dia menjalani proses penuntasan karma itu, pelepasan dari karma itu, dia merasa lebih ringan. Harus dijalani, harus ditempuh. Tidak ada yang kebetulan. Memang begitu, harus ditempuh. Tetapi rasa itu bisa dibantu. Artinya kita membantu seseorang untuk menuntaskan karma. Nah, manusia ini berinteraksi untuk saling bantu, bahu-membahu menyelesaikan karma yang ada pada dirinya masing-masing. Itu sebabnya juga kita semua saling dipertemukan antara satu dengan yang lain. Itu terkait persoalan karma. Ya, bilanglah ada utang piutang. Boleh jadi suami istri pun pada prinsipnya didasari oleh karma. Kelahiran adik kita, kakak kita pun didasari oleh karma. Boleh jadi saya tidak akan pernah terlahirkan kalau tidak harus punya seorang anak, si A misalnya gitu. Atau boleh jadi saya tidak akan terlahirkan kalau saya tidak menjadi seperti sekarang. Ya inilah karma saya.
pribadi, karena sejujurnya saya juga ingin seperti yang lain, hidup tentram, nyaman, tidak usah berpikir yang aneh-aneh gitu, kerja lalu dapat uang, bisa hidup kaya raya. Konon kalau kaya itu jadi gembira, setidaknya gembira walaupun tidak bahagia, daripada miskin, udah miskin sengsara pula, terus tidak bahagia, wah cilaka. Nah, pilihannya ada pada diri kita saat menjalani karma itu. Saat karma berjalan dari hari ke hari di dalam kehidupan kita, pilih. Kita boleh memilih rasanya. Karmanya tetap berjalan, tapi rasa bisa dipilih. Mau menjalankan karma dengan rasa yang tidak enak, atau mau menjalankan karma dengan keluasan kelapangan dada. Artinya tentu saja bukan hanya sekedar menjadi gembira ya menjalani karma itu, karena mungkin banyak karma yang tidak enak ketimbang karma yang enak. Yang enak mah udah nggak usah diomongin. Pertemuan dengan si A, si B, si C, lalu menyelesaikan satu pekerjaan tertentu atau satu bentuk pola perilaku tertentu, menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan karma. Ada orang yang suka bertanya juga, maaf, misalnya dia tidak bisa melihat, misalnya dia terlahir dalam keadaan cacat. Kalau kita mau menuntut tanpa ada jawaban karma tadi, kalau kita mau menuntut tentu artinya kita menuntut yang maha kuasa, bahwa yang maha kuasa itu tidak adil. Tapi ada jawaban yang tidak menyalahkan yang maha kuasa. Jawabannya adalah karma. Itulah karma yang harus dia sandang, karena dia pernah melakukan sesuatu di masa lalu, hingga ketika kelahiran baru, atau orang barat sering menyebutnya sebagai reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu hanya kelahirannya, tapi kalau karma adalah value-nya, nilai dari kelahirannya, nilai dari reinkarnasinya. Itu yang disebut sebagai karma. Jadi bedakan antara karma dan reinkarnasi. Tidak usah dibikin bingung. Harusnya kita merasa tidak aneh dengan kehidupan kita pribadi kalau kita menyadari tentang nilai-nilai karma yang ada pada diri kita. Bukankah kita tidak pernah ingin dilahirkan menjadi laki-laki atau perempuan? Kita tidak pernah minta dilahirkan di negeri ini. Kita tidak pernah minta dilahirkan dari ibu bapak yang itu. Pun kita tidak pernah meminta karma apa yang harus kita lakonkan. Artinya jiwa inilah yang bekerja. Jadi yang sederhana sajalah, jangan yang terlalu rumit. Ada jiwa, ada raga gitu. Nah, raga itu hanya sebuah baju. Raga hanya sebuah kemasan yang membungkus jiwa. Jiwa inilah yang membawa rekaman-rekaman data karma. Dan itu tidak akan tertukar. Semesta dengan segala kecerdasan yang luar biasa, melampaui apapun, mungkin tidak akan bisa terbayangkan kecerdasan semesta itu. Mau bukti? Bagaimana matahari bisa nangkring di situ? Nggak ada talinya, panas pula. Lalu bagaimana bintang-bintang di langit itu begitu banyak, ada yang tabrakan, ada yang tidak tabrakan, dan masing-masing berfungsi dan bekerja sesuai dengan hukum karma. Kenapa dia bisa menjadi matahari? Karena secara karma dia pernah mengalami menjadi matahari. Kenapa ada yang menjadi anjing? Karena dia pernah mengalami menjadi anjing.
Kenapa menjadi pohon? Karena dia pernah mengalami menjadi pohon. Demikian juga dengan kita. Saya tidak tahu dan tidak bisa memastikan apakah kita beruntung menjadi manusia. Nah, mungkin ini akan jadi pertanyaan buat kita semua, menjadi perenungan buat kita semua. Karena tidak ada sebuah bimbingan untuk binatang, untuk tumbuhan. Bimbingan-bimbingan mengenai bagaimana proses berkehidupan ini hanya ada pada manusia. Sebagai manusia, ada kata kunci yang luar biasa, yaitu welas asih. Manusia yang tingkat kesadarannya sudah sangat tinggi, welas asih itu tidak berbatas pada manusia saja, tidak. Bukan hanya kepada yang terlihat seperti binatang, pohon, batu, tanah, dan lain sebagainya, tidak. Tapi welas asih ini disebarluaskan melalui gelombang kemurnian, kesucian, gelombang kebahagiaan, kedamaian. Itu dikirimkan untuk apapun, siapapun, dan dimanapun. Bayangkan, kasihan dedemit, kasihan tuyul. Siapa yang mau hidup jadi tuyul? Bagaimana kalau tuyul salesma? Siapa dokternya? Bagaimana kalau kuntilanak masuk angin? Siapa yang mau ngerok? Kan gak ada puskesmas kuntilanak. Nah, kitalah sebagai manusia yang mengirimkan itu semua. Jadi mereka senyatanya bukan musuh. Hanya entah bagaimana selalu dipropaganda bahwa mereka adalah makhluk-makhluk dalam dimensi lain. Padahal tidak ada dimensi yang lain-lain selain ruang kesemestaan ini. Itu dipropaganda sedemikian rupa sehingga mungkin juga karena bentuknya kurang menarik ya. Padahal apa bedanya dengan binatang? Lalu itu kita memusuhi, lalu kita mencoba mengusir. Mereka makhluk energi. Sebagai manusia yang punya rasa welas asih dengan tingkat kesadaran tertinggi, mereka akan membagi cinta kasih itu bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada golongan manusia atau bangsa manusia saja, tidak. Semua, karena semua adalah hasil daya cipta dari Yang Maha Kuasa. Pada saat kita membenci, maka misalnya membenci tuyul gitu. Artinya kita membenci juga hasil daya cipta Yang Maha Kuasa. Lalu tugas kita apa? Lalu puncak pencapaian kesadaran kita apa? Nah, puncak kesadaran kita adalah sampai kita tidak lagi memandang dan memilah-milah. Semua harus hidup tentram, damai, dan berbahagia, sehat. Kalau tuyul sehat, mungkin tuyul tidak mau disuruh nyuri uang. Kalau dedemit itu sehat, tentu dedemit itu tidak akan mengganggu. Nah, dan ingat, itu bukan setan ya, bukan setan. Setan itu adalah kita semua. Pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran jahat yang ada pada diri kita, yang diakibatkan oleh cara berpikir dan terjadinya perubahan kimia tubuh yang didorong oleh hasrat negatif. Itulah setan. Jadi jangan nyari setan di luar, cari setan di dalam diri pribadi. Semua manusia punya setan. Saya juga setan, makanya saya nyetanin Anda semua. Nah, kalau siluman, dedemit, setan bukan? Bukan. Itu makhluk.
yang berbeda bentuknya dengan kita. Mereka punya watak, punya karakter, ya seperti itu. Kan rada aneh juga kalau seandainya ada manusia, lalu karakternya seperti ayam. Makan seperti ayam, berkokok, terus hidupnya di kandang ayam. Kan aneh. Manusia ya hidup seperti itu, dengan segala ciri khas. Jadi semua makhluk memiliki perwatak, memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, kesombongan manusia akibat dipropaganda bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Yang sempurnanya itu yang mana, yang bagaimana? Tanyakan dulu pada diri sendiri, pelajari dulu yang betul. Sehingga kita tahu, oh yang sempurna itu yang ini. Bagi saya pribadi, manusia yang sempurna, manusia paripurna adalah manusia yang mampu membangun kesadaran hingga mencapai tingkat pencerahan. Pencerahan yang dimaksud apa? Pencerahan yang dimaksud adalah dia sudah tidak ada batasnya lagi antara dirinya dengan ruang kehidupan di dalam kesemestaan. Ini kalau kita pun Anda semua percaya bahwa ini semua adalah hasil mahakarya dari Hyang Agung, dari Sang Maha Pencipta, tanpa memilah-milah, tanpa memilih-milih, tanpa kebencian. Tidak ada kebencian. Jika ada kebencian pada dia atau pada semesta ini atau pada Tuhan, bilanglah, berarti Tuhan itu terkena hukum kausalitas. Tuhan terkena hukum sebab akibat. Berarti apa bedanya dengan kita? Apa bedanya dengan benda-benda yang lain? Dia bebas dari segala hukum. Dia bebas dari hukum sebab akibat. Yang terkena hukum sebab akibat adalah segala sesuatu yang menghuni di ruang kesemestaan. Semua makhluk menjaga kesadaran dan mencoba tetap menstabilkan kesadaran, menyelaraskan kesadaran. Nah, celakanya manusia inilah yang banyak ulah hingga kesadarannya naik turun. Jarang kok ada orang yang mampu mempertahankan kesadarannya terus sampai enggak. Terlalu banyak masalah yang dihadapi oleh manusia hingga satu saat dia kesadarannya turun. Ya semoga tidak nyungsep. Turun, lalu kesadarannya naik lagi, turun lagi, naik lagi. Wajar, itu wajar. Tapi intinya tidak ada kesadaran yang bisa tumbuh menjadi dewasa, berkembang, dan punya jiwa yang tangguh kalau dia tidak ditempa. Kesadaran akan semakin luas, semakin membesar hingga mencapai tingkat kebijaksanaan, mencapai sebuah enlightenment, pencerahan. Nah, coba dipertanyakan, pencerahan itu apa sih sebetulnya? Saya tidak ingin menjelaskan dalam hal ini, tapi cobalah mengkaji kepada diri sendiri, mau belajar mencari apa yang dimaksud dengan pencerahan. Kenapa semua orang-orang yang disucikan oleh manusia dianggap sudah mencapai titik pencerahan? Apa itu pencerahan yang dimaksud? Ya, yang kedua adalah bahwa kita sebagai manusia tidak terlepas dari persoalan karma. Dan saat pencerahan dengan tingkat kesadaran yang tertinggi, maka karma itu dapat kita lihat tanda petik ya. Dan kita tidak akan merasa aneh dengan segala kejadian terhadap diri kita, terhadap diri pribadi. Karena itu semua adalah karma yang kita bawa dari masa lalu ke masa kini. Bagaimana menuntaskan karma itu? Tidak ada lagi selain mulai menempa diri sehingga jiwa tumbuh dewasa. Nah, mumpung kesadaran kita masih bagus, kesadaran kita masih tangguh,
kesadaran kita masih bisa kita pertahankan, terus dinaikkan. Jiwa kita membutuhkan kesadaran tinggi. Jiwa kita perlu tumbuh dewasa agar kita suatu saat mampu mencapai tingkat kedewataan, mampu mencapai tingkat adiluhung, manusia paripurna. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini ada manfaatnya, ada gunanya untuk direnungkan, bukan untuk diperdebatkan. Perdebatan itu hanya sebuah sesuatu yang bersifat ada rasa ingin menang, ada rasa ingin benar, padahal belum tentu, karena tidak ada kebenaran mutlak dan tidak ada kemenangan mutlak. Ayo kita mulai menyadari diri kita sendiri, berawal dari diri sendiri, lalu kita jangan terjebak di dalam kesadaran individu. Setelah kita mengalami kesadaran diri, ayo kita mulai mempersatukan kesadaran kita dengan kesadaran semesta. Mudah-mudahan itu bisa menjelaskan, 1 tentang karma, 2 tentang pembebasan karma, 3 tentang pencerahan, 4 tentang kesadaran. Mari kita sama-sama saling bantu agar kita sama-sama bisa mencapai kesadaran yang tinggi. Setidaknya saling mengingatkan agar tetap menjaga kesadaran yang kita punya hari ini. Jangan sampai turun. Dan sama-sama kita saling membantu untuk mendewasakan jiwa kita masing-masing. Agar di kehidupan yang akan datang, mudah-mudahan hidup kita tidak seberat sekarang. Yang miskin, mudah-mudahan tidak terlalu miskin di masa yang akan datang. Yang terlalu kaya, mudah-mudahan jangan terlalu kaya. Rada turun dikit lah, bantu yang miskin, sehingga ada di tengah-tengah. Jangan seperti sekarang ini pada miskin semua, ini kan kasihan. Yang kaya berlebihan, sampai lupa kepada saudara-saudara yang hidup sebagai sebuah bangsa manusia maksudnya. Yang sudah kaya juga jangan lupa lah bersedekah kepada dedemit, kepada tuyul, supaya tidak dicuri uangnya. Nah, yang miskin coba jangan piara tuyul, jangan juga piara dedemit. Justru berikanlah cinta kasih kita kepada mereka, karena kita adalah makhluk yang memiliki kesadaran yang tinggi. Kita adalah makhluk yang memiliki jiwa yang agung. Demikian, semoga berguna untuk menjadi bahan perenungan kita semua. Hormat dari saya, Tabepun Rahayu. Rahayu, Rahayu.